Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang cerita kali ini bakal menarik banget buat pemula yang suka main peta umpet. Nah, peta umpet yang bakal tak ceritakan kali ini kejadiannya terjadi di sekolah. Namun sekolah ini sama kayak sekolahku dulu, terjadi lebih tepatnya di salah satu ruangan kosong yang sudah tidak digunakan, tapi masih ada beberapa barang-barang sekolah kayak lemari, kursi, meja, gitu itu. Nah, kejadiannya kayak gini. Pada hari itu, anak-anak setelah makan siang, ada waktu sisa dikit gitu loh. Nah, akhirnya 5 anak laki-laki mereka ini bilang, ayo Rek, kita main peta umpet aja. Bosen kalau misalnya nggak ngapa-ngapain. Yaudah, yuk kita main peta umpet ya. Satu orang menghadap tembok, ngitung angka, sedangkan yang lainnya itu semua pergi bersembunyi. Masalahnya, salah satu di antara yang bersembunyi, dia tuh mikir, aduh biasa itu sembunyi kalau nggak di kantin, ya mungkin basement, kalau nggak ya di perpustakaan, kalau nggak ya belakangnya pondasi gedung, udah nggak ada yang seru tak gitu. Nah, tiba-tiba dia tuh lihat, oh iya, kan di sekolah kita ada satu ruang kosong, kalau situ kayaknya nggak bakal ketahuan gitu. Nah, dia masuk ke ruangan itu. Ruangan ini ada gordennya warna kecoklatan dan juga ada satu lemari kayak gini. Nah, jujur masuk ke dalam lemari itu sedikit mengerikan, tapi dia mikir, tapi kalau nggak masuk sini kayak percuma gitu loh. Masuk di dalam ruangan kan ya kelihatan lihat jendela, kelihatan lihat pintu. Jadi kalau nggak masuk sini itu kayak sia-sia. Nah, sehingga anak yang udah masuk ke dalam ruangan ini akhirnya dia bilang ke diri sendiri, udah tak masuk ya, bisa-bisa, masa nggak berani sih. Akhirnya ini anak masuk ke dalam lemari itu. Dia buka dan dia tutup. Setelah dia masuk dalam lemari, dia itu mikir, wah kayaknya nggak bakal ketangkep, kayaknya permainan kali ini aku bisa menang gitu ya. Nah, dia udah masuk. Nah, waktu dia mau ngintip keluar, nah dia lihat gini, masih belum ada orang yang datang ataupun mencurigai ruangan itu. Nah, tapi karena agak panas waktu dia mau buka pintunya, di situ dia nyadar kalau lemarinya ini sebenarnya terkunci. Jadi nggak tahu gimana terkuncinya, tapi pintunya itu tiba-tiba nggak bisa buka gitu loh. Tapi dia mikir, oh ya kalau misalnya ujung-ujungnya temanku ada yang datang nyariin aku dan aku ketahuan, pasti ini dibukakan ya toh. Yaudahlah nggak apa-apa gitu. Dia tunggu 5 menit, 7 menit, sekitar 15 menit setelah itu terdengar suara pintu ruang kelasnya itu terbuka. Ceklek. Dan terdengar juga suara orang berjalan. Semakin dekat ke arah lemari tempat anak ini bersembunyi. Nah, karena suaranya ini semakin dekat, dia coba intip gitu loh, mana sih gitu. Tapi karena terbukanya kecil, dia itu nggak bisa ngeliat gitu loh, di mana gitu kan dia lihat nggak ada gitu loh. Apa salah dengar atau mungkin nggak bisa aku lihat, kan bisa jadi lemari hadap sini, datangnya dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri, sedangkan ngelihatnya cuma lurus, ya toh bisa jadi. Nah, dia tunggu di sini karena dia itu jujur udah gak capek nunggu di dalam. Dia itu mulai teriak ke temennya, kalau misalnya kamu ini bukakan nih, wis gak kuat aku di sini, panas banget, bukakan gitu. Nah, dia udah ketok-ketok lemari dari dalam gitu ya, bukakan. Tapi gak ada yang ngerespon gitu loh. Karena di situ dia tiba-tiba merasa deg-degan. Pertamanya dia ngintip, dia itu mulai nyadar ke belakang, ke dalam lemari. Nah, tapi karena lemarinya sempat dia dorong, kan ada celah kecil gini ya toh. Nah, dia lihat celahnya itu, tiba-tiba ada satu perempuan yang turun dari atas. Dan anak ini tatapan mata sama perempuan itu. Jadi ada yang turun dan dia di dalam lemari itu tatapan mata. Dan matanya itu terkesan kayak orang yang benar-benar nggak ada darahnya gitu, kayak putih banget. Nah, di situ dia langsung udah nggak bisa berkata-kata dan menutup mata. Untungnya meskipun dia tersebut kayak gitu, teman-temannya itu melaporkan ke guru kalau temennya yang satu ini hilang gitu loh waktu main peta umpet. Dan akhirnya guru-guru itu mulai nyariin bersama dengan teman kelasnya dan ditemukan setelah 1 jam permainan ini dimulai.
Dan orang yang melihat hantu ini sebenarnya sekarang udah dewasa, dan hingga saat ini dia tuh bilang kalau tidak ada rasa takut yang melebihi rasa takut yang dia alami saat dia tatapan mata dengan hantu di dalam lemari itu. Karena ruangnya itu juga tertutup, dia nggak bisa keluar, sedangkan yang kelihatan cuma itu. Oke Polo-Polo, jadi mungkin kalau misalnya di antara Polo-Polo ataupun saudara ataupun adik ada yang suka masuk lemari, mending hati-hati aja. Oke Polo-Polo, makasih udah nonton video kali ini. Kalau Polo-Polo suka video kali ini bilang apa? Ayo penting tahu. Oke Polo-Polo, makasih udah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.